sahabat Bibro, kita jumpa lagi dalam acara atau program Weekly Message. Dan menurut saya ini acara luar biasa karena acara ini memberi kesan bahwa ini adalah kesadaran sebuah pelayanan, kesadaran gereja yang cukup tinggi bahwa setiap minggu kita harus ada pesan. Dan kali ini apalagi kita ambil tema luar biasa ya, menyambut masa penampian. Dan ini saya rasa ini kita seolah-olah bangun dari tidur lalu menjadi sadar bahwa kita sekarang masuk dalam masa penampian, khususnya lewat virus corona, pandemi yang cukup panjang, hampir setahun ya, dan semuanya menjadi lebih sulit dan semuanya tidak normal. Walaupun sekarang yang namanya new normal ini pindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, dan ini nggak mudah dan kita harus membangun hal-hal beda ya. Tapi saya menangkap sebuah pesan dari firman bahwa ini betul-betul memang penampian sedang dimulai. Jadi kalau Anda tidak berisi, Anda seperti skam, Anda seperti jerami, pasti terbang dan terhilang. Tapi kalau yang berisi seperti gandum, lalu kemudian akan dituai oleh Tuhan, diambil, dibawa masuk ke dalam lumbungnya. Dan kita harusnya segera bebenah bahwa kita memang masuk di masa penampian ini, sadar atau nggak sadar. Dan khusus hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang hati yang mau diajar, hati yang rela untuk mau diajar ya. Dan ini nggak gampang, tapi mari kita sama-sama bertolak dari firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana sih mengembangkan hati yang rela diajar atau mau diajar. Karena hati ini hanya dimiliki oleh hati seorang murid. Kalau nggak murid pasti nggak rela diajar. Tadi pagi saya komunitas dengan teman-teman pria saya di Surabaya, Jawa Timur ya. Hampir 50 orang kami gabung dalam Zoom dan membicarakan ini. Jadi mulai dari orang percaya sampai kepada murid ya. Karena percaya itu belum tentu murid, tapi orang percaya bisa juga nanti nggak jadi murid. Dan Yesus cari murid karena apa? Hanya murid yang lama-lama menjadi serupa dengan Kristus, dan itu yang dicari Tuhan gitu. Dan lewat program ini, lewat acara ini, saya berharap Bipro ini memang menjadi tempatnya orang dimuridkan ya. Karena hanya orang yang rela dimuridkan, dia akan menjadi seperti gurunya, dia akan menjadi seperti Kristus. Dan orang-orang seperti Kristus, orang yang hidupnya serupa dengan dia akan masuk dalam kerajaannya ya, yang tidak pasti akan dibuang. Itu sebabnya jangan main-main dengan waktu, jangan main-main dengan hidup kita. Mari terus bertumbuh dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, sampai kita mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Ayat ini ayat yang familiar buat kita semua karena ayat ini bagus sekali dan sering dibaca di gereja-gereja ya, sering disampaikan oleh pendeta juga. Nah, ayat ini berkata begini, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sepintas ayat-ayat yang kita baca ini seolah-olah hanya ditujukan kepada orang-orang yang punya masalah besar, yang tertekan, yang depresi, stres karena banyak persoalan, banyak masalah dalam hidupnya sampai letih lesu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya di situ. Kenapa? Karena ternyata kalau saya baca ayat-ayat sebelumnya, saya baca pasal-pasal sebelumnya, itu ada kaitannya, ada berentetan luar biasa. Jadi orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat ini bukan karena persoalan saja ya,
tetapi justru karena ajaran-ajaran yang membuat mereka lelah, ajaran-ajaran yang membuat mereka tidak bertumbuh, pengajaran-pengajaran yang membuat mereka kebingungan, pengajaran-pengajaran bahkan membuat mereka tersesat, dan itu membuat mereka seperti berbeban berat, lelah, letih, lesu, tidak bisa berjalan lagi, kira-kira begitu. Nah, sekarang situasi pandemi yang cukup panjang, hampir setahun ini, ya, ternyata banyak gereja juga tidak memberi jawaban, tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya memuridkan supaya para anak-anak Tuhan ini bisa menyiapkan dirinya menjadi Kristen yang menang dalam pertempuran, Kristen yang ahli dalam menghadapi persoalan. Tidak, malah kadang-kadang menjanjikan penghiburan yang semu, menjanjikan jalan keluar yang belum pasti walaupun digembar-gemborkan luar biasa, menjanjikan sebuah kesembuhan yang seolah-olah pasti padahal belum pasti. Gereja hanya akhirnya menjadi corong besar dan tidak memberi pengajaran yang benar, dan membuat gereja, jemaat makin putus asa, makin menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah datang kepadaku. Karena apa? Kamu sudah letih, sudah lesu dengan persoalan, dengan ajaran-ajaran yang menambah kamu tambah lelah. Nah, mari datang kepadaku. Lalu kemudian ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, ya, seperti 2 ekor lembu yang kupasang, dan belajarlah padaku. Jadi kata belajar itu hanya ditujukan kepada murid. Kalau nggak murid nggak mungkin diajak belajar. Nah, mari kita posisikan diri kita sebagai murid itu. Ya, murid itu bisa belajar kalau dia memiliki hati yang mau diajar. Selama kita tidak memiliki hati mau diajar, ya kita nggak akan belajar gitu. Lalu kemudian Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Kalau kamu belajar yang benar dari firman, yang sumbernya adalah Yesus, yang disampaikan itu adalah isi hatinya Yesus, pasti melegakan orang, pasti akan menyiapkan orang menjadi pemenang, berani bertempur, tidak lari dari persoalan, ya gitu. Jadi itu sebabnya kita hari ini kita membahas tentang hati yang mau diajar. Nah, hati yang mau diajar itu yang seperti apa sih? Nah, kalau saya baca seluruh perikop ini hanya terdiri dari ayat 25 sampai 30. Hanya 6 ayat ya. Tapi ternyata isinya luar biasa. Kenapa? Karena murid, orang yang mau dimuridkan, orang yang mau diajar, itu ternyata memiliki 3 hal penting, harus memiliki 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama ayat 26. Ayat 25 maksud saya. Ayat 25 itu berkata begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Itu. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, Sobat Bibro, saya mau katakan sama Anda, firman itu rahasianya Tuhan. Kebenaran itu adalah rahasia miliknya Bapa pencipta langit dan bumi dan isinya. Dan itu hanya dibuka kepada orang, ya, kepada orang yang tidak merasa bijak, yang tidak merasa pandai, walaupun bijak. Apa ini artinya? Jadi yang pertama, supaya kita bertumbuh memiliki hati yang mau diajar. Karena hati yang mau diajar itu bisa bertumbuh. Terus semakin mau diajar, semakin haus, semakin terbuka gitu. Nah, ternyata kita akan bertumbuh dengan hati yang mau diajar kalau ya, tidak merasa pandai, tidak merasa bijak, tidak merasa lebih dari orang lain, apalagi merasa tidak perlu belajar. Jadi yang pertama adalah memiliki kerendahan hati. Selama kita tidak memiliki kerendahan hati, jangan harap kita memiliki juga hati yang mau diajar. Kenapa? Karena kerendahan hati itu
saya boleh katakan, saya punya istilah begini, kerendahan hati itu adalah ibu kandung dari semua karakter. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati memungkinkan karakter-karakter yang lain pasti akan bertumbuh. Tapi orang yang tidak memiliki kerendahan hati, jangan harap untuk bertumbuh di karakter-karakter yang lain. Yesus itu karakter utamanya adalah rendah hati. Karena dari rendah hati itu timbul taat. Dari rendah hati itu rela berkorban. Dari rendah hati itu maka rela untuk diajar. Ya, orang yang rendah hati itu tidak akan pernah merasa lebih daripada orang lain dan tidak akan pernah merasa puas untuk berhenti belajar. Maksudnya tidak berhenti belajar karena merasa belum puas, masih haus terus, masih terbuka terus haus, pengen tahu, pengen belajar, bukan sekedar tahu tapi pengen belajar, pengen melakukan, begitu. Jadi mari kita semua bertumbuh dalam hal kerendahan hati, ya. Kerendahan hati itu modal awal untuk kita menjadi murid. Dan begitu Anda berhenti menjadi murid, Anda berhenti menjadi guru. Begitu Anda kehilangan spirit anak, Anda akan kehilangan spirit Bapak. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti menjadi seorang murid. Mari kita terus menjadi seorang murid. Saya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu tiap pagi belajar bersama-sama, ya. Dan yang mimpin orang lain dan saya belajar, nanti share bersama-sama. Ayo kita jadikan Bipro ini adalah sebuah proyek pembelajaran, tempatnya orang belajar, bertumbuh. Semakin hari karakter kita menjadi serupa dengan Kristus, kira-kira begitu. Rendah hati, ya. Ingat Tuhan itu gak suka dengan orang congkak, ya. Tapi dia suka dengan orang rendah hati. Dan orang yang congkak itu, orang sombong itu pasti dipermalukan. Dan orang sombong itu biasanya kalau ngomong begini, saya nggak sombong loh ya, tapi ngomongnya sombong, itu dosanya double, ya kan. Lebih baik kan, mohon izin sebentar saya sombong, habis itu bertobat, itu jauh lebih bagus. Tapi intinya nggak usah sombong, nggak usah congkak, ya. Mari kita terus rendah hati supaya apa? Hati kita rela diajar itu bertumbuh. Yang kedua adalah ayat 27. Ayat 27 itu berkata begini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi gini, yang kedua kita harus tahu bahwa semua hanya dasarnya itu perkenanan. Maksudnya begini, kita itu secara manusia di hadapan Tuhan kita nggak bisa selamat. Kita ini rajin berbuat dosa, nanti bertobat dosa lagi, salah lagi, ya kan. Intinya saya mau kasih tahu, yang kedua supaya hati kita, hati yang rela diajar itu bertumbuh, hati yang mau diajar itu bertumbuh, kita harus menyadari betul bahwa hidup ini hanya karena perkenanan. Nafas kita, hidup kita itu perkenanan Tuhan, kesempatan, ya. Lalu kemudian pelayanan kita bisa melayani ini, bisa melayani ini, bisa di mimbar, bisa melayani di mana-mana, itu juga perkenanan Tuhan. Kalau kita dipercaya melakukan banyak hal, diberi tanggung jawab yang besar, atau berapapun tanggung jawabnya, sebab ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, tapi intinya begini, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu juga hanya sebuah kepercayaan, itu hanya sementara, dan itu juga karena perkenanan, ya. Saya dalam minggu ini 2 teman hamba Tuhan meninggal, yang satu karena sakit komplikasi, ya. Yang satu karena kena COVID, ya. Nah, ini dua-dua orang ini hebat-hebat semua. Kepemimpinannya bagus, khotbahnya bagus, pelayanannya keren. Tapi kayak uap, baru ngobrol, baru tahu-tahu habis. Saya mau kasih tahu, nggak tahu kita kapan berakhir.
Ya puji Tuhan kalau kita terus diizinkan masuk dalam masa penampian dan kita ternyata dinyatakan sebagai pemenang, sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang sesuai dengan harapan Tuhan. Itu luar biasa kalau kita bisa masuk ke situ. Tapi intinya hidup ini kita harus kerjakan dengan betul-betul bertumbuh dalam Dia, betul-betul sebagai arena sebuah pembelajaran, dan kita harus jadi murid yang rela diajar. Karena apa? Karena hidup ini hanya perkenanan. Dan kita akan menjadi bertumbuh serupa dengan Dia. Kita akan menjadi bertumbuh berkarakter seperti Kristus punya karakter. Kita punya pelayanan seperti Yesus melayani. Kita punya gaya hidup seperti Yesus gaya hidup kalau kita rela diajar. Kalau kita mau diajar, dan itu yang namanya hidup ini memang belajar seumur hidup ya. Melalui apa yang terjadi, melalui situasi yang sekarang, contohnya virus corona ini sebuah pelajaran penting buat kita. Bagaimana kita merespon, karena apa? Respon itu adalah awal dari sebuah proses kerohanian kita, proses karakter kita, supaya makin hari makin mantap, makin hari makin kuat, makin hari makin ahli dalam pertempuran, dan kita pasti menang. Gitu. Makanya mari kita kembangkan hati yang rela untuk diajar, hati yang mau diajar. Caranya gimana? Kita menyadari betul bahwa hidup ini adalah hanya perkenanan Tuhan. Waktu yang kita punya juga perkenanan Tuhan. Ya, apa yang kita diberi kepercayaan sekarang ini, baik di pekerjaan maupun di pelayanan, itu juga perkenanan Tuhan. Lalu yang ketiga, orang akan bertumbuh dengan hati yang mau diajar. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, menyadari hanya perkenanan. Yang ketiga, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Anda tahu kuk itu adalah yang dipasang di leher sapi, 2 ekor sapi dipasang satu kuk ya, untuk membajak. Nah, biasanya kalau di Timur Tengah itu tradisinya satu harus sapi senior, satu sapi junior ya. Yang junior ini harus mengikuti yang senior belajar berjalan. Nah, saya mau kasih tahu begini. Hidup kita ini sebuah perjalanan panjang, nggak tahu sampai kapan ya. Dan sambil jalan itu kita diproses, pilihannya hanya 2. Mau menjadi seperti Kristus apa mau menjadi seperti dunia. Kalau menjadi seperti dunia, Anda pasti ke dapur api neraka ya. Tapi kalau menjadi seperti Kristus, kita akan ke surga. Kalau kita menjadi serupa dengan dunia, kita akan melukai banyak orang, merugikan banyak orang, nggak jadi berkat, hidup kita jadi sandungan, bahkan jadi malapetaka buat orang lain. Tapi kalau kita ikut Kristus, hidup kita jadi berkat, berdampak, dan kemudian kita melayani, dan kemudian kita akan menjadi berkat di mana-mana ya. Nah, tapi sebuah perjalanan panjang ini, pelajaran hidup yang panjang ini, kita hanya bisa tempuh, kita bisa selesaikan kalau kita berjalan bersama Tuhan satu kuk. Artinya orang yang akan bertumbuh dalam hati yang mau diajar itu hanya orang yang rela berjalan dituntun oleh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sekarang ini saya tidak tahu situasi hidupmu seperti apa, bisnismu seperti apa, rumah tanggamu seperti apa, pribadimu sendiri seperti apa. Tapi pilihannya hanya satu, menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, berjalan satu kuk, dan belajar seumur hidup, dan rela untuk diajar. Dan rela untuk diajar itu kembangkan respon. Apapun yang terjadi, respon kita selalu positif. Apapun yang menimpa kita, respon kita selalu positif, selalu berespon baik, karena respon baik akan mendatangkan hal-hal baik. Respon positif akan menghasilkan hal-hal positif ya. Mari kita terus menjadi seorang murid yang memiliki hati mau diajar, sampai kita serupa dengan Kristus, sehingga kita siap masuk dalam penampian, dan
Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah semua orang yang telah mengikuti acara ini semuanya diberkati, semuanya dipulihkan, semuanya mendapat peneguhan, semuanya mendapat pencerahan, dan Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus mengalami Tuhan, terus duduk di kaki-Mu belajar, sampai mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa, segala puji bagi-Mu, hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan memberkati.